Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsih. Pada kali ini kita akan membahas dan mengenali unsur-unsur lingkaran. Nah, nanti di akhir video akan ada latihan soal yang harus kalian jawab. Oke, langsung aja kita masuk ke unsur-unsur lingkaran. Nah, di sini sudah terdapat sebuah lingkaran. Kita masuk saja ke unsur-unsur lingkaran yang pertama, yaitu ada titik pusat. Jadi, titik pusat itu adalah bagian lingkaran berupa sebuah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Perhatikan gambar lingkaran di samping, titik O ini teman-teman, ini merupakan titik pusat lingkaran. Jadi kalau ditanya titik pusat lingkaran yang O ini ya teman-teman ya. Oke, next. Yang kedua itu ada jari-jari. Biasanya jari-jari ini disimbolkan dengan R kecil. Oke, jari-jari lingkaran adalah garis yang terbentuk dari titik pusat hingga titik-titik yang berada pada lengkungan atau sisi lingkaran. Nah, biasanya jari-jari pada gambar di samping ini ditunjukkan oleh garis OA. Mana OA nih? OA. Kemudian OB. Kemudian OC. Kemudian OD. Itu adalah jari-jari lingkaran. Oke, yang ketiga, ada diameter. Biasanya diameter disimbolkan dengan D kecil. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada sisi lingkaran dan melewati titik pusat. Hingga kita bisa simpulkan bahwa panjang diameter merupakan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Pada gambar di samping, diameter ini ditunjukkan oleh garis AB, kemudian CD. Jadi, bisa disimpulkan juga ya, kalau misalkan diameter itu dari titik tepi satu dengan tepi yang lain, tapi melewati titik pusat. Itu adalah diameter. Kemudian, busur. Busur itu adalah lingkaran ya, potongan garis lengkung yang terletak pada sisi lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang pada sisi lingkaran. Pada gambar di samping, busur lingkaran ini dapat dilihat dari garis lengkung AC. Mana AC? Nih, garis lengkung AC. Kemudian garis lengkung CB. Kemudian garis lengkung BD. Kemudian garis lengkung DA. Nah, biasanya busur itu disimbolkan dengan gini teman-teman. Misalkan busur AC ya. Ada A, AC. Nah, busur itu gini, kayak pelangi. Nah, gitu. Ini disimbolkan dengan busur AC ya. Jadi simbol dari pengucapan busur AC itu kayak gini, busur AC. Gitu ya teman-teman ya. Semoga dapat dipahami. Next, kita ke unsur-unsur lingkaran yang kelima. Unsur-unsur lingkaran yang kelima ada tali busur. Jadi, tali busur itu adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada sisi lingkaran. Berbeda dengan diameter loh. Tali busur tidak melalui titik pusat. Pada gambar di samping, tali busur itu ditunjukkan oleh garis DE. Mana DE? Nih, DE. Oke, kemudian AC. Ini adalah tali busur. Biasanya tali busur ini dihubungkan dengan ada busurnya juga teman-teman di sini gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi beda dengan jari-jari dia. Oke, biasanya tali busur ya tidak melalui titik pusat. Kata kuncinya itu. Yang keenam ada tembereng. Nah, tembereng itu bagian yang biru-biru ini nih, luasnya nih teman-teman. Ini tembereng namanya. Tembereng itu adalah luas daerah yang ada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur. Mana busur nih? Dibatasi oleh busur, ya. Kemudian dan tali busur. Nah, pada gambar di samping, tembereng ditunjukkan oleh daerah yang diarsir. Nih, diarsir biru ya. Ya, yang dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC. Nah, busurnya berarti nanti bisa nih teman-teman tambahin kayak gini. Busur AC. Nah, busur AC gitu ya teman-teman ya. Oke, kita sekarang lanjut ke unsur-unsur yang ketujuh. Ada juring. Nah, juring tuh yang warnanya ungu nih daerahnya nih teman-teman.
Jadi, juring lingkaran adalah luas daerah yang ada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran. Nih, ada jari-jari ini, ada jari-jari OD, OA, dan busur AD, gitu ya. Oke, nah pada gambar di samping juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah yang diarsir warna ungu dan dibatasi oleh jari-jari OA-OD serta busur AD. Gitu ya teman-teman ya. Oke, yang kedelapan ada apotema. Apa itu apotema? Apotema itu adalah bagian lingkaran berupa garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis apotema yang terbentuk pada lingkaran bersifat tegak lurus. Harus tegak lurus dengan tali busur. Pada gambar di samping, garis apotema ditunjukkan oleh garis OF. Mana OF nih? Ini tegak lurus kan teman-teman? Nah, nih OF ini adalah apotema. Gitu ya, bukan jari-jari ya. Kalau jari-jari pun dari titik pusat ke tepi yang lain. Oke, ini adalah apotema, itu adalah OF. OF itu adalah apotema. Next, yang ke-9, ada sudut pusat. Sudut pusat itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran yang berpotongan pada titik pusat lingkaran. Pada gambar di samping, sudut pusat ditunjukkan oleh BOD. Mana BOD nih? BOD. Itu adalah sudut pusat. Biasanya teman-teman kalau sudut itu bisa dilambangkan kayak gini. Ini kan misalkan sudut BOD. Jadi simbolnya gini, sudut BOD. Nah, oke gitu ya. Oke, yang terakhir itu ada sudut keliling. Nah, sudut keliling itu adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara dua buah tali busur di suatu titik pada keliling lingkaran. Pada gambar lingkaran di samping, sudut keliling ditunjukkan oleh CDE. Mana CDE? Nah, ini CDE, gitu ya. Jadi ada di keliling lingkaran. Beda kalau sudut pusat itu terletaknya pada pusat lingkaran ya. Ini harus Ibu garis bawahi perbedaannya. Kalau ini perpotongannya di titik pusat lingkaran. Nah, kalau ini perpotongannya di titik pada keliling lingkaran. Gitu ya teman-teman ya. Semoga dapat dipahami dan dicerna dengan baik. Semoga teman-teman sekarang dapat mengetahui unsur-unsur dari lingkaran. Nah, setelah itu akan ada latihan soal pilihan ganda. Ya, ada 10 pilihan ganda dan 2 esai. Silakan dikerjakan dengan baik dan benar dengan melihat kembali dan mempelajari kembali apa yang telah Ibu ajarkan. Oke. Ibu akhiri video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.